Ya, kakak-kakak sekalian, selamat siang menjelang sore. Salam jumpa kembali dalam tatap maya kita yang pertemuan kelima kali ini. Selamat siang, Saya Kak. mengucapkan Selamat Assalamualaikum siang Kakak Pasi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa. Saya mohon maaf kakak-kakak, karena pengaruh jaringan ya kak ya. Itu menjadi satu hal yang lumrah bagi kita semua kakak-kakak sekalian. Posisi saat ini saya berada di sekolah, jadi mohon maaf kakak-kakak kalau misalnya mengalami keributan ataupun mungkin sedikit berisik, saya mohon maaf ya kakak-kakak. Iya, Saya Kakak. meminta salah satu kakak untuk memimpin kita dalam doa sebelum aktivitas kita di saat ini. Silakan kak. Saya persilakan siapa yang mau mengambil alih untuk doa, kakak-kakak silakan. Kakak Melki juga, Kak Pastil. Siap, Kak Melki silakan Kak Mel. Beta sementara sekolah jadi kacau. Menanda baribu tiga kai. Iya, Kakak. Pasil izin. Beta Siap, berdoa juga. Ya, ya mari Kak. kakak-kakak hebat. Selamat siang. Mari sebelum kita memulai tatap maya kita di siang ini, kita berdoa bagi teman yang beragama lain, mohon disesuaikan. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa di sorga, kami datang lagi di siang ini Tuhan sebagai mahasiswa atau teman-teman guru PJOK dalam kegiatan diseminasi PKG guru PJOK di kelas 7 ini Tuhan, kami selaku anak-anak datang menghampiri kekudusan hadirat-Mu yang kudus, menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih Tuhan, Engkau sudah mempertemukan kami lewat tatap maya di siang ini Tuhan. Kami yang terpisah jauh dari tempat tinggal kami masing-masing, bahkan ada di rumah, ada di sekolah, bahkan di tempat kerja kami yang lain. Ya Allah, Bapa di sorga, kami mensyukuri akan kasih Tuhan di saat ini Tuhan. Kami akan melakukan tugas kami sebagai diseminasi PKG, PJOK di saat ini Tuhan. Kami mendoakan lagi fasilitator kami yang akan membawa materi kami di siang ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan yang baik bagi fasilitator kami, sehingga apa yang disampaikan dapat kami pahami dan kami mengerti untuk peningkatan kinerja kami sebagai guru-guru hebat. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan waktu bagi kami di saat ini Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa di sorga, ampuni semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, dan Tuhan dengarlah doa kami. Amin. Ya, Kakak Pasil, silakan Ya, terima membawa kasih Kak Mel. bagi kami siang ini. Ya, kakak-kakak hebat sekalian. Hari ini merupakan pertemuan tatap maya kita yang kelima, yang mana materi kita hari ini adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri, yang mana terkait dengan penguatan daripada merefleksikan refleksi kakak-kakak. Ya, jadi hari ini kita jumpa dalam durasi waktu kita yang sebentar nanti ini hanya berkisar antara 45 menit kakak-kakak, hanya satu JP kakak-kakak. Ya kak. Terkait dengan materi kita di hari ini, yang mananya seharusnya materi 1.1 ini sudah kita lalui bersama daripada pokok bahasan yang telah kita lewati. Tapi yang dipertanyakan kakak-kakak bahwa
kenapa sampai pada modul 1.3 yang kita sudah jalani bersama-sama, kemudian modul 1.1 ini dalam merefleksikan refleksi, ini kembali baru dijalankan. Oleh dan sebab itu, saat penyelenggara yang mana mempunyai tugas dan tanggung jawab daripada tim penyusul modul ini, merupakan sebuah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang mana sebentar nanti ini kita memberikan sebuah penguatan dalam merefleksikan refleksi, Kak. Jadi dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 yang telah kita bahas bersama-sama ini, kita akan memberikan suatu penguatan dalam merefleksikan refleksi terkait dengan materi yang telah kita lewati bersama seperti itu. Di sini sama seperti biasa kakak-kakak ada kesepakatan bersama. Yang pertama itu adalah menyalakan kamera. Yang kedua itu adalah mematikan mikrofon. Yang ketiga itu adalah hadir seutuhnya. Yang keempat itu adalah menghargai waktu bersama. Yang kelima itu adalah memaksimalkan fitur chat. Yang ketujuh itu adalah klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang ketujuh itu adalah gangguan teknis itu adalah merupakan hal wajar kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak sekalian, di sini kajian daripada tujuan luas ini tidak kita bahas. Tapi di sini capaian akhir daripada proses pelatihan ini yang pertama adalah kakak-kakak sekalian bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian kita bisa lihat pada capaian pembelajaran khusus daripada modul ini kakak-kakak sekalian bahwa setelah menyelesaikan modul refleksi ini untuk paradigma perubahan diri untuk guru PJOK, peserta diharapkan mampu, 1, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua ini adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan mode refleksi yang berbeda. Ini dua tujuan yang sebentar nanti akan kita bahas bersama-sama kakak-kakak. Tujuan daripada kita bertatap muka di hari ini kakak dalam modul 1.1.C.3 yang mana merupakan kajian refleksi daripada sekian banyak tugas di LMS yang telah kakak buat. Jadi di sini kita merefleksikan terkait dengan modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 yang telah kita selesaikan di hari kemarin itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi tulisan refleksi yang kakak-kakak sebentar nanti ini akan kaji bersama-sama itu adalah tujuan refleksi semenjak daripada tugas yang telah kakak-kakak unggah dari modul 1.1 sampai dengan modul daripada 1.3 seperti itu. Kemudian daripada kajian refleksi yang ada terkait dengan tugas yang telah kakak-kakak eksekusi, di sini kita membuat suatu kajian refleksi yang mana kita menguatkan pemahaman tentang merefleksikan refleksi itu seperti apa. Di sini agenda kita kakak-kakak yang pertama itu adalah analisis tujuan daripada refleksi dan yang kedua itu adalah berbagi hasil analisis kakak-kakak. Jadi yang pertama itu adalah analisis tulisan refleksi dan yang kedua itu adalah berbagi hasil daripada analisis yang ada. Nah, di sini kakak-kakak, analisis daripada tujuan refleksi, ya, analisis daripada tujuan refleksi yang ada. Analisis daripada tujuan refleksi yang ada ini sebentar nanti yang kita bahas bersama-sama terkait dengan slide ke-7 ini. Kenapa kakak-kakak sudah menguploadkan tugas ini dengan baik? Misalnya modul 1.1, modul 1.2-nya itu tentang prasyarat sumber daya. Dan yang 1.3-nya itu terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kalau seyogianya 1.2-nya itu adalah terkait dengan pemetaan aset dan sebagainya. Kemudian 1.3 itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi hari ini kita merefleksikan kakak-kakak. Analisis daripada tujuan refleksi yang ada. Sebentar nanti ini akan kita berada bersama-sama dalam suatu kajian bersama bahwa apa yang sebentar nanti ini akan kita saksikan secara bersama-sama ataukah mungkin yang dapat kita kajikan secara bersama-sama terkait dengan
apa yang telah kakak-kakak lakukan dan berbagi hasil daripada sekian banyak agenda yang telah kakak-kakak refleksikan sebagai yang ada. Berdasarkan atas agenda yang ada, Kak, analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis dalam refleksi di sini, kita berada pada pertanyaan pemantik yang sebentar nanti akan kita eksekusi bersama-sama, kakak-kakak. Di sini ada pertanyaan pemantiknya itu adalah yang pertama itu bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua dan poin yang keenam. Tapi di sini yang pertama ini adalah kita saling sharing bersama dulu, Kak. Kita saling sharing bersama bahwa terkait dengan pembelajaran daripada tugas refleksi dan kegiatan daripada analisis bersama ini, kakak-kakak menguploadnya itu berdasarkan daripada kata hati kakak-kakak, berarti kakak-kakak sudah bisa mempunyai satu daya bayang bahwa terkait dengan materi 1.1C.3 di sini adalah merefleksikan refleksi yang ada. Kita saling curhat dulu, Kak. Kita saling membagi pengalaman terkait dengan modul daripada 1.1 hingga sampai pada saat ini pada modul 1.3. Sebenarnya arah pandangan kakak-kakak terkait dengan refleksi yang ada itu seperti apa, Kak? Silakan. Silakan, kakak-kakak. Terkait dengan tugas-tugas yang telah kakak-kakak upload bersama dari modul 1.1 sampai modul 1.3 di sini, analisis daripada tujuan tulisan refleksi yang kakak-kakak kaji dengan sekian banyak daripada tugas yang telah kakak-kakak kumpul itu, kakak-kakak melihatnya itu seperti apa? Terkait dengan refleksi yang ada, Kak, silakan. Silakan, kakak-kakak. Kalau seyogianya gini, kakak-kakak mempunyai satu daya bayang bahwa terkait dengan tugas daripada modul yang telah kakak-kakak selesaikan itu, ataukah juga mungkin yang belum mengupload, tapi materi daripada komponen pembelajaran daripada 1.1 sampai komponen pembelajaran daripada 1.3 itu kan telah kakak-kakak lewati bersama seperti itu. Di sini perlu untuk kita merefleksikan, Kak. Sebenarnya tulisan refleksi yang kakak-kakak gunakan selama proses pembelajaran terpaku daripada materi yang saya berikan itu refleksi kakak-kakak terkait dengan modul 1.1 sampai modul 1.3 terkait dengan proses pembelajarannya itu seperti apa, Kak? Silakan, Kak. Izin kakak, Kak Melki ada punya wifi, ada gangguan kakak. Dari ada keluar kakak, tak keluar. Selamat siang kakak. Oke, Kak, kalau gitu kita langsung saja pada pertanyaan pemantik yang ada, kakak. Dari pertanyaan yang pemantik yang ada ini merupakan 6 pertanyaan ya, Kak, ya. Dari pertanyaan pemantik ini kakak-kakak kembangkan sekiranya terkait dengan modul 1.1 hingga modul 1.3. Yang pertama adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran, mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis? Itu yang pertama, Kak. Kita berfokus pada pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Silakan, Kak. Terkait dengan poin yang pertama dulu ya, Kak, ya. Saya persilakan terkait dengan poin yang pertama. Silakan, Kak, terkait dengan poin yang pertama. Terkait dengan poin yang pertama, kakak. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis? Silakan.
Selamat siang Kakak Fasil. Saya Siap, mencoba siang Kak. menjawab ya terkait dengan pertanyaan yang pertama itu ketika saya menulis refleksi, Karena, kakaknya, saya menulis refleksi itu pada saat menerima pembelajaran. Dan di situ saya melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi, maka kalian saya pengen tuangkan dalam refleksi tersebut. Hingga dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Supaya dengan demikian, ketika kita menulis refleksi itu, ada bayangan untuk perubahan-perubahan ke depan, supaya bisa memberikan penguatan-penguatan bagi kita selaku guru PJK untuk bisa dapat memajukan proses pembelajaran dengan kita berdiferensiasi. Kemudian apa saja yang saya tulis? Yang saya tulis itu ketika saya dapatkan di sekolah dengan kenyataan yang saya alami dan saya jalani, maka disitulah saya tuangkan untuk melakukan refleksi pada diri saya dengan pendidikan yang saya ampuh sampai saat ini. Terima kasih Kakak Fasil, itu jawaban saya yang saya boleh berikan. Iya, terima kasih Kak. Mungkin terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kanov, bahwa Kakak Nova itu apa ya, membuat suatu kajian refleksi terkait dengan modul yang telah Kak Nova baca bersama. Di sini Kak Nov jadikan dia sebagai satu batu pijakan seperti itu. Kak Nov bisa merefleksikan itu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab di mana Kak Nov itu menjalankan semuanya itu. Mungkin ada yang lain Kakak, silakan, saya persilakan. Silakan Kakak, saya persilakan. Bisa dengar suara saya? Silakan Kakak. Bisa dengar suara Kakak, izin? Suara saya terdengar Kakak? Terdengar. Dengar Kakak. Silakan Kak, dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis? Jadi semenjak daripada modul 1.1 hingga modul 1.3 ini terkait dengan pengkajian daripada materi yang ada. Di sini dipertanyakan bagaimana kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran. Kapan biasanya kakak menulis refleksi dan apa saja yang kakak tulis? Silakan Kak, saya persilakan. Izin Kakak, selamat siang Silakan Kak. Kak. Mungkin dari saya, ya kalau mungkin dari saya biasanya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Ya, mungkin dari saya biasanya pada akhir sesi pembelajaran ada saya mengasih refleksi untuk anak-anak. Terus selama mengikuti pembelajaran isinya adalah tantangan dan kesulitan dan keberhasilan untuk mencapai rencana ke depan dari tantangan-tantangan yang saya hadapi bersama anak-anak dan keberhasilan yang saya jalankan dalam memberikan materi bagi anak-anak itu adalah suatu untuk mencapai rencana kehidupan bagi anak siswa saya. Mungkin itu dari saya dulu Kakak. Siap Kak. Oke, berarti di sini yang dilihat dengan kekuatan dan kelemahan ya Kak Laura, seperti itu. Kalau sama konsep yang tadi Kak Laura sampaikan, berarti saya bisa menarik satu benang merah bahwa terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang Kakak Laura lihat semenjak daripada proses di mana modul 1.1 hingga modul 1.3 ini kita kaji bersama seperti itu. Jadi Kakak Laura bisa melihat ada ada kekuatan, ada kelemahan. Kekuatannya itu yang Kakak Laura pegang sebagai penguatan, kemudian kelemahannya itu yang Kakak Laura evaluasi kembali dalam suatu kajian refleksi, sehingga mendapat umpan balik
Umpan balik itu yang Kak Laura gunakan sebagai kekuatan dalam menindaklanjuti daripada proses kelemahan yang ada Kak Laura. Seperti itu ya Kak ya, izin Kak. Mungkin yang lain silakan Iya, Kak. Kakak, saya persilakan terkait dengan poin yang pertama. Silakan Kak Gaddafi. Untuk poin yang pertama Kak, kita masih bahas seputar dengan poin yang pertama. Silakan Kak. Silakan Kak Will. Kak Will silakan Kak Will. Kak Gaddafi silakan Kak Gaddafi dari poin yang pertama Kak Gaddafi. Silakan Kak Gaddafi. Kak Salamur, silakan Kak Salamur. Silakan Kak Gaddafi. Ya, oke, terima kasih kakak. Poin yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi setelah mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 sampai 1.3. Di sini refleksi pembelajaran yang dilakukan pada akhir pembelajaran, yaitu setelah saya mengikuti ini, saya merefleksi bahwa setelah saya mengikuti ini, PKG ini apa yang menjadi kekurangan dari diri saya bisa memperbarui. Kemudian setelah itu, selama mengikuti PKG, saya merefleksi dari pertama sampai akhir. Setelah melakukan tugas-tugas pada LMS, ternyata saya mengalami kekurangan dalam pembuatan tugas, sehingga saya bisa berusaha untuk mengikuti kekurangan tersebut. Iya, terima kasih Kak. Siap Kak. Oke Kak, kita berpindah ya Kak ya. Sebelum kita berpindah pada poin yang kedua, di sini kakak-kakak sekalian dapat saya menyimpulkan bahwa terkait dengan poin yang pertama ini, dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3, kakak-kakak mempunyai kemampuan itu untuk menulis daripada modul 1.1 hingga sampai pada selesai dengan kajian refleksi yang ada. Bisa juga kakak-kakak itu mengambil garis besarnya itu yang untuk menjadi kekuatan, seperti itu. Sementara daripada proses kelemahan yang Kak Laura dan Kak Muhammad sempat sampaikan di sini bahwa kalau semisalnya apa yang belum sempat dilakukan dalam kajian refleksi terkait dengan modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 ini berarti di sini dikatakan sebagai sebuah kelemahan. Kelemahannya karena apa? Mungkin kakak-kakak tertumbuk ya Kak ya, dengan jadwal Zoom yang ada. Kemudian selesai daripada jadwal Zoom yang ada, deadline-nya itu kakak-kakak harus menyelesaikan tugas. Jadi kendalanya mungkin dari situ kakak-kakak. Oke, kita berpindah pada poin yang kedua Kak. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Seperti itu, Kak. Silakan, Kak. Jadi pada poin yang kedua di sini berfokusnya itu pada modul 1.1, 1.2, 1.3. Tetapi bagaimana caranya itu kakak-kakak mentransformasikannya itu dalam fakta real kakak-kakak dalam proses pembelajaran. Jadi di sini saya lebih menambah poinnya ya, Kak. Kalau di sini menanyakan bahwa bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai dan menulis refleksi, di sini saya menambah poinnya. Kalau semisalnya berkaitan dengan poin 1, modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 berarti bagaimana caranya kakak-kakak mengeksplornya itu terkait dengan tugas dan tanggung jawab kakak-kakak sebagai pengampuh pada mapel PJOK. Silakan Kak, waktu dan kesempatan saya berikan. Kak Fonda silakan Kak Fonda, Kak Salamur silakan Kak. Kak Melki, silakan Kak Melki. Kak Wem, silakan Kak Wem. Atau Kak Fonda, silakan Kak Fonda. Terkait dengan poin yang kedua, Kak. Saya Kak, izin Kak. Siap. Silakan Kak. Ya, menurut saya
bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Menurut saya merasa senang, mendapat ilmu, rasa percaya diri ada pada saya yang meningkatkan karena dapat mengerjakan soal yang cukup sulit. Walaupun sulit, tapi saya dapat mengerjakan. Mungkin itu menurut saya, Kakak. Siap. Jadi tidak lepas dari tantangan ya Kak ya. Mungkin yang lain Kak Gaddafi silakan Kak. Kak Gaddafi resiennya silakan Kak. Saya persilakan Kak. Oke, terima kasih Kakak. Untuk tes kedua, perasaan. Siap Kak. Di sini perasaan itu merasa tenang, kemudian merasa sedikit gugup dari diri sendiri dan kemampuan belajar. Saya juga merasa cemas, ada juga merasa kepuasan, merasa sedikit gugup. Ini perasaan-perasaan itu yang saya rasakan. Oke, terima kasih Kakak. Siap Kak Gaddafi. Yang gugupnya seperti apa Kak Gaddafi? Yang gugupnya ini seperti apa Kak? Izin Kak. Yang gugupnya ini seperti apa? Ini gugup pada saat saya mau bertugas. Ini saya kurang dalam melakukan masuk dalam IT-nya, iya, IT-nya kurang begitu paham. Oke, kelemahannya Ya, di situ. kasih, kelemahan. Terima kasih Kak Gaddafi. Silakan Kak Wil Fonda. Kak Wil silakan Kak. Oke Kak. Kalau perasaan beta, awalnya sih untuk pertama kali dan masih awal dalam mengikuti kegiatan kayak gini, yang pasti bingung. Yang tahu ini memulai dari mana, ini mau kerjakan bagaimana. Tapi seiring berjalan waktu, sedikit mengerti, memahami, dan menikmati. Tapi itu juga bukan karena kemampuan beta, tapi ada beberapa teman-teman yang ada di forum ini yang beta juga terkadang sering bertukar pikiran, berkolaborasi, karena pada dasarnya ini ketemu semua istilahnya sama-sama nol, kamu mulai dari nol. Walaupun ada beberapa guru yang pernah ada punya pengalaman di PPG dan lain-lain, tapi itu menjadi untuk terus maju bukan berarti. Oke, siap Kak. Jadi semua pada versi yang sama ya Kak ya. Karena di sini melihat IT ini sebagai satu tantangan baru yang baru pertama kali, bukan baru pertama kali ya. Tapi ini merupakan tantangan bagi kakak-kakak. Sekarang saya mau dengar dulu dari Kak Wil. Kak Wil Salamur silakan Kak terkait dengan soal poin yang nomor 2 Kak Wil. Silakan Kak, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Wil. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tetap sama saja dengan teman-teman yang tadi sudah sampaikan tentang masalah yang dialami ketika kita mengikuti diseminasi ini. Tentu saja saya bilang buat kita semua bahwa memang saya buta dalam hal ini karena saya tidak tahu tentang IT sama sekali. Tapi bersyukur lewat teman-teman saya sudah bisa lebih mengerti sedikit tentang IT sedikit. Mungkin itu sementara saja Kak. Terima kasih. Siap Kak Wil. Gini Kak, kalau dipertanyakan terkait dengan perasaan selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Di sini kakak-kakak saling berbagi ya Kak ya. Terkait dengan refleksi yang ada di sini, saya merasa bahwa selama ini tugas dan tanggung jawab saya itu sebagai seorang guru PJOK. Kapasitasnya saya itu adalah teacher learning. Berbasis daripada semua kebutuhannya itu diakomodasikan oleh saya. Seperti itu. Ini pengalaman yang saya rasakan. Tetapi semenjak daripada saya mengikuti sekian banyak daripada kegiatan-kegiatan yang ada, di sini saya dapat membuat suatu kajian refleksi bagi diri saya sendiri. Bahwa apa yang saya peroleh ini masih merasa kurang bagi saya. Karena apa yang saya miliki ini juga pun masih memiliki keterbatasan seperti itu. Misalnya saya ambil misal kakak-kakak sekalian. Kita berada dalam sekian banyak daripada komunitas-komunitas yang kita bangun bersama, entah itu komunitas belajar sekolah, entah itu MGMP yang sementara ini kakak-kakak jalani.
Di sini kakak-kakak merasa bahwa suatu proses yang berada pada kakak-kakaknya itu adalah teacher center seperti itu. Tapi saat dimana kakak-kakak berkolaborasi dalam suatu ruang khusus dalam kombel-kombel yang ada, berarti monotonnya itu bukan hanya kepada kakak-kakak, tapi kakak-kakak juga bisa menimbah pengalaman daripada sekian banyak daripada teman-teman sejawat seperti itu. Dan inilah yang saya rasakan, Kak. Refleksi yang saya buat itu bahwa materi pembelajaran yang sudah saya sediakan di sini tidak mungkin saya akomodirkan sendiri. Mungkin ada sekian banyak daripada masukan daripada anak-anak didik sekalian. Kalau sama saya misalnya tergantung daripada gaya mengajar apa yang saya gunakan di sini, berarti di sini saya mendapat satu feedback balik daripada anak-anak sekalian. Ada yang pada saya berikan kepada mereka dan ada pada mereka seperti itu yang saya akomodasikan kepada diri saya seperti ini. Nah, inilah kajian refleksi yang saya ambil kakak-kakak. Bahkan dari kajian refleksi yang saya cermati daripada kegiatan PKB ini, di sini mengajarkan saya, bahkan menginspirasikan saya terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang selama ini kita jalani. Kalau misalkan saya berkecimpung pada ranahnya UKM PPG, di situ memang sekian banyak tanggung jawab saya itu sebagai mentor, sebagai guru pamong. Itu juga saya menimba satu pengalaman kakak-kakak. Kemudian saya akomodasikan itu dalam kegiatan kita pada PKB di saat ini. Jadi itu merupakan satu kajian refleksi pribadi bagi saya sendiri kakak-kakak sekalian. Kita pindah pada poin yang ketiga, Kak. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Silakan, Kak. Terkait dengan poin yang ketiga. Silakan, Kak. Silakan kakak-kakak terkait dengan poin yang ketiga. Apa saja? Poin yang ketiga, Kak. Yang menjadi, menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi. Silakan Kak, jangan dibawa susah. Dipikir yang gampang saja, Kak. Menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Apa yang masih menjadi tantangan? Silakan Kak terkait dengan poin yang ketiga. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang menjadi tantangan? Silakan Kak. Saya tidak menggunakan fitur chat ya Kak ya. Soalnya kalau sama menggunakan fitur chat berarti lebih lama. Sementara durasi kita hanya 45 menit atau 1 JP. Ya, silakan Kak, hal apa saja yang menurut saya yang silakan Kak Nov. Ya Kakak Fasil, terima kasih. Silakan. Saya menurut perasaan saya selama saya menulis yang pertama itu dalam proses pembelajaran juga, ketika saya mengajar jangan pernah saya takut gagal. Tetapi dengan demikian, dengan adanya apa yang kita melakukan proses pembelajaran kepada siswa itu, kita berusaha keras untuk bisa melakukan keterampilan yang akan diberikan oleh siswa, sehingga dengan kita bisa memahami dengan baik. Nah, disitulah kita akan mendapatkan suatu proses untuk kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang masih menjadi tantangan itu adalah bagi saya pribadi sendiri yang kemarin itu yang dikatakan bahwa yang Kakak Fasil katakan bahwa setiap pada proses pembelajaran untuk modul ajar tidak semena-mena kita menggunakan salah satu daripada model pembelajaran, tapi dikolaborasi dengan berbagai model pembelajaran, sehingga dengan demikian, dengan kekurangan yang kita miliki, maka kita bisa tuangkan dalam refleksi dengan kegiatan yang seperti Kakak Fasil berikan seperti ini, maka ada perubahan untuk kita maju ke depan. Dan itu adalah jawaban saya yang saya berikan Kakak Fasil. Terima kasih.
Terima kasih Kanov. Jadi garis bawahi daripada argumen yang disampaikan oleh Kanov di sini kita bisa mengambil satu kalimat bijak bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil ya Kak ya. Seperti itu. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Apapun yang Kakak jalani berkaitan dengan poin yang ketiga ini bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil berarti bahwa apapun tantangan yang kakak jalani selama proses pembelajaran daripada modul 1.1 hingga modul 1.3 di sini dengan sekian banyak daripada tantangan-tantangan yang ada, kemudian kakak-kakak menimbah sekian banyak daripada problematika yang ada. Entah itu keterbatasan daripada durasi waktunya, entah itu diperhadapkan dengan tugas dan tanggung jawab kakak-kakak di sekolah, entah itu lagi belum bertabrakan dengan sistem yang tidak menentu, atau juga mungkin sempat terjadinya hal-hal yang di luar daripada kendali kita terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Ini juga merupakan satu tantangan. Tapi saya menggarisbawahi daripada apa yang disampaikan oleh Kanop bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil, Kak. Seperti itu. Umur kita boleh tua, tapi pengalaman kita juga pun harus bertambah seiring dengan berjalannya umur yang kita hadapi seperti itu. Oke, Kak, kita berpindah pada pertanyaan yang keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Ini kalau sama tidak salah itu pada tugas yang pertama dengan ada komponen-komponen rubrik yang harus kakak-kakak lakukan seperti itu. Kalau tidak salah pada modul 1.1 seperti itu yang front work seperti itu. Silakan Kak, terkait dengan poin yang keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silakan Kak. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Jadi dalam rubrik penulisan refleksinya itu kan kalau sama berbicara terkait dengan rubrik berarti unsur-unsur daripada poin rubriknya itu kan ada kan kakak-kakak kan seperti itu. Jadi di sini yang dipertanyakan bahwa bagaimana menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jadi kakak-kakak kembali merefleksi Kak. Apakah selama ini proses penulisan refleksi yang kakak-kakak jalaninya itu dengan poin per poin yang kakak-kakak terima daripada apanya rubriknya itu apakah beriringan ataukah apakah bersalahan ataukah mungkin ada hal-hal khusus yang perlu diperbaiki seiring dengan rubrik yang ada. Silakan Kak untuk poin yang keempat. Susah ya Kak ya? Ya, terima kasih Kak Fasil. Saya boleh menjawab? Silakan. Ya, selamat siang Kak Fasil. Daripada penulisan refleksi selama ini yang saya pakai adalah rubrik segitiga Kak Fasil. Nah, di situ saya pada saat saya menulis refleksi, saya melihat bahwa dalam proses pembelajaran saya masih jauh dari kesempurnaan yang saya alami, atau saya jalani, Kak Fasil. Kemudian saya kembali merenungkan bahwa yang selama ini saya jalankan itu bukan berarti itu sudah benar atau sudah baik, tetapi perlu ada perbaikan-perbaikan yang terjadi pada diri saya untuk lebih maju lagi ke depan dengan mengikuti kegiatan seperti ini supaya bisa merubah kita punya paradigma menuju kepada proses pembelajaran yang lebih baik yang diberikan kepada anak didik. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi kalau menilai diri saya sendiri masih banyak kekurangan yang saya miliki. Dengan demikian, ketika saya mendapatkan pembelajaran yang saya jalani saat ini bersama dengan Kak Fasil dan teman-teman sekalian, ada banyak masukan yang kami dapatkan. Nah, di situ mari bersama-sama. Secara pribadi, saya merasa bahwa saya akan maju terus untuk merubah paradigma yang ada supaya ke depannya kita bersepakat untuk mendidik anak-anak
menuju kepada pembelajaran PJK yang lebih baik. Terima kasih Kak Fasil, itu saja yang perlu saya sampaikan. Siap Kak Nov. Izin Kak, sebelum saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kak Nov, izin tanya Kak Nov. Kak Nov sekarang kisaran umurnya berapa tahun Kak Nov? Sudah 56 tahun Kakak Fasil. Siap Kakak Nov. Oke, kakak-kakak sekalian, kalau sama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Nov itu menggunakan segitiga, seperti itu Kak. Refleksinya seperti itu. Berarti di sini Kakak Nov tidak hanya menilai diri sendiri, tapi Kakak Nov juga membutuhkan feedback daripada orang lain, umpan balik daripada orang lain terkait dengan kajian refleksi yang ada ya. Kenapa kakak-kakak yang perlu untuk saya tanyakan umur daripada Kakak Nov seperti ini? Karena kita bisa melihat Kak, umur dari Kakak Nova ini sudah melebihi daripada umur yang punya kita, tapi semangatnya itu masih membara Kak, seperti itu. Yang perlu untuk kita teladani dalam kajian refleksi kita di saat ini. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu umur bukan menjadi satu patokan. Tapi semangat juang itu yang menjadi satu patokan Kak. Di sini semangat daripada PKG kelas 7, yang mana di bawah tanggung jawab daripada saya sebagai seorang fasilitator kelas. Di sini semangat membara dari Pak Kanov dengan umur yang sudah 50 sekian, tapi semangatnya itu yang membara Kak. Perlu kita contohi Kanov. Mungkin ada yang lain kakak-kakak? Silakan Kak untuk poin yang keempat Kak, terkait dengan rubrik yang ada. Kak Melki, silakan Kak Melki. Belajar sih. Kita suka Ada yang mau ditambahkan Kak Laura? Kakak-kakak mohon supaya kameranya itu diaktifkan Kak. Jangan kameranya itu dimatikan Kak. Mohon kamera kakak-kakaknya itu diaktifkan. Oke, kalau sama tidak ada terkait dengan poin yang keempat untuk rubrik ini kakak-kakak, satu saja yang perlu untuk saya. Jadi Siap, kamera siap Kak. kadang. Iya Kak. Siap Kak. Gini Kak, terkait dengan poin yang keempat di sini, kalau sama terkait dengan rubrik yang ada, di sini dijadikan rubrik sebagai satu alat untuk mengukur atau mengetahui ketercapaian sampai sejauh mana tahapan yang kita lalui. Tapi ada juga gini Kak, terkadang rubrik ini kita buat, tetapi pola pijakan daripada kita untuk menjangkau rubrik ini tidak ada. Ini yang menjadi masalah. Ada yang kita buat, tapi mentoknya kita pada rubrik ini tidak bisa kita jangkau. Sementara ada yang kita lakukan, tapi tanpa menggunakan rubrik juga pun ini yang terjangkau. Ini yang menjadi satu proses masalah Kak. Tapi seyogianya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kanov bahwa kita butuhkan hubungan timbal balik. Kita butuhkan masukan daripada teman sejawat dan sebagainya. Namun sebagaimana yang disampaikan bahwa rubrik ini merupakan satu patokan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa membuat satu refleksi diri, kajian diri bahwa selama ini kakak-kakak sudah berada pada tahapan yang mana seperti itu. Apakah berada pada tahapan awal? Apakah berada pada tahapannya itu pertengahan? Atau kakak-kakak berada sebelum daripada garis start yang akan kakak-kakak langkahi? Nanti kakak-kakak sekalian bisa membuat sepintas daripada apa hal yang ada. Kemudian pada poin yang kelima Kak, silakan. Bagaimana sih harusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang akan saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam daripada diri saya? Silakan Kak. Jawabnya. Silakan Kak untuk poin yang kelima. Untuk poin yang kelima Kak, bagaimana sih harusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya? Terkait dengan poin yang kelima Kak. Silakan Kak, ini kita saling membuka rasa hati terkait dengan materi daripada hari ini, merefleksikan refleksi Kak. Terkait dengan poin yang kelima.
bagaimana sih harusnya saya bisa melakukan refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya? Silakan, Kak. Renungkan dan mengungkapkan perasaan. Ayo kakak-kakak yang lain, Kak Salamor, silakan Kak Will. Kak Will pada materi ini, Kak Will kayak kurang mood, kurang baik kah? Silakan Kak Will. Kak Will Salamor, silakan Kak. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya? Silakan Kak. Saya mungkin yang tadi kan pas sampaikan, saya bisa mencari Bagaimana sih harusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya? Silakan Kak. Ibaratnya materi hari ini sekiranya sebagai pengakuan dosa Kakak-kakak. Materi pengakuan dosa Kak. Silakan Kak. Terkait dengan poin yang kelima. Bagaimana sih harusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya? Silakan Kak. Mungkin saya kakak izin. Silakan Kak. Kalau menurut saya mungkin saya harus kerjasama antara kepala sekolah, siswa dan teman sejawat, guru penggerak mungkin untuk saling terbuka dalam materi pelajaran refleksi, saling berkoordinasi antara kepala sekolah, peserta didik dan teman sejawat. Itu mungkin menurut saya kakak. Iya, jadi Kak Laura menjawab poin yang kelima ini udah masuk pada poin yang keenam ya Kak ya? Ada punya unsur keterkaitan. Kalau poin yang kelima berarti Kak sudah menggabungkan antara poin yang kelima sama poin yang keenam seperti itu. Karena poin keenam ini kan mempertanyakan apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK. Jadi ini keterkaitan antara poin kelima, poin keenam ini Kak Laura udah gabung jadi satu Kak. Silakan Kak Nov, mau tambah Kakak terkait dengan poin yang kelima. Izin Kak. Ya, terima kasih. Kakak izin saya ke belakang dulu Kak. Silakan, silakan Kak. Poin kelima ini, bagaimana saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi. Kita bisa merenungkan dan mengingat kembali apa yang pernah kita lakukan. Sejujurnya manusia itu tidak pernah luput daripada kesalahan. Dan ketika hal keterampilan apa yang seperti apa yang harus keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi itu dengan baik dan tajam. Jadi dengan demikian Kakak Barli bahwa kalau saya bisa menulis refleksi yang baik dan tajam, itu berarti kita harus hilangkan sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita. Tentang apa, kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Yang tadi saya katakan bahwa jangan pernah kita takut gagal. Tetapi dari kegagalan itu kita harus maju terus dengan berproses untuk memperbaiki diri kita dalam proses pembelajaran dengan menyatu persepsi daripada teman-teman kita semua. Apa yang kita harapkan daripada proses pembelajaran PJOK ini akan terjawab dengan baik. Terima kasih Kakak Barli. Siap Kak Nov, izin. Kakak-kakak sekalian terkait dengan poin yang kelima ini ada satu kata yang tak pernah sungkan lagi buat kita, bahwa jangan pernah ada dusta di antara kita. Berarti kalau sama kata ini menginspirasikan kita bahwa jangan pernah ada dusta di antara kita, berarti menginspirasikan bahwa setiap penulisan daripada kajian refleksi yang kita buat itu adalah secara sadar, seperti itu. Tanpa ada sebuah rekayasa, tanpa ada sebuah plagiator yang kita lakukan. Jadi di sini statement kalimatnya itu adalah jangan ada dusta di antara kita, berarti penuh kesadaran kakak-kakak. Dalam menulis sebuah refleksi itu penuh kesadaran itu. Seyogianya kalau sama tidak memiliki kesadaran berarti timbal balik daripada apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nova seperti itu. Pasti ada unsur ketidaknyambungan daripada poin per poin yang disampaikan oleh Kak Nova.
Tapi kalau saya misalkan berlandaskan atas kesadaran yang mana tidak ada dusta di antara kita, berarti itu poinnya nyambung sama punyanya Kanova. Oke, kita sampai pada poin yang ke-6 kakak-kakak. Pada slide yang ke-8, poin yang ke-6 ini, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini Kak. Kan tidak mungkin kakak-kakak berkolaborasi sendiri. Mungkin ada siapa atau siapa, saya tidak tahu seperti itu. Silakan Kak, untuk poin yang ke-6 ini, apa yang bisa kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak ini memang seorang guru PJOK yang reflektif, dan siapa yang bisa membantu kakak-kakak? Silakan Kak. Kak Wil Salamur, silakan Kak. Kak Willem, silakan Kak Willem. Kakak-kakak jangan cuma kasih aktif kameranya, hadir memang dalam ruang Zoom, sementara kakak-kakak mematikan layar. Seperti itu Kak. Kak Wil, silakan Kak Wil. Terkait dengan poin yang ke-6 Kak Wil. Kakak, beta pas dulu, sementara pas dulu. Pas nih, pas Tiuka, pas apa nih Kak? Bukan, ada baru dari BC jadi beta pas dulu kakak. Nah, ini poin yang kelima kakak-kakak. Jangan pernah ada dusta di antara kita dalam membuat sebuah kajian refleksi. Silakan Kak untuk poin yang ke-6. Siap Kak untuk poin yang ke-6. Kak Hel, mungkin mau ditambahkan Kak Hel terkait dengan poin yang ke-6. Apa yang bisa Kak Hel lakukan untuk memastikan bahwa Kakak Helen menjadi guru PJOK yang reflektif, dan siapa saja yang bisa membantu Kakak Helen? Silakan Kak. Iya, makasih Kak Fasil. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, kalau menurut Beta, yang selalu membantu Beta dalam melakukan tugas sebagai guru PJOK, ada teman sejawat yang selalu membantu Beta dalam tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau ada kegiatan, contoh kemarin seperti PPG, teman sejawat saya yang menghandle semua kelas yang Beta punya, dan ada teman-teman wali kelas juga. Ya, mungkin dari Beta itu Kak. Siap Kak. Terima kasih. Siap Kak Hel, terima kasih Kak Hel. Jadi di sini membutuhkan kerjasama ya Kak ya, antara mitra kerja, antara teman sejawat dan sebagainya. Mungkin satu lagi Kak William Fondo, silakan raise hand-nya. Sudah angkat tangan Kak, saya mau lewat ini, nanti saya takut ini terjebak di peraturan lalu lintas. Seperti itu, silakan Kak Wil. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Untuk soal nomor 6 yang pertama itu Bos, kamera mic. Kamera ke sini. Silakan Kak. Jadi pertanyaan mengenai refleksi untuk yang mungkin kita sebelum ketemu pembelajaran kiri, kemudian berada betul kita mau mencatat setiap kegiatan proses pembelajaran dia jalannya secara baik atau kurang baik, itu juga dievaluasi. Kemudian Perangkatnya kakak itu berdekatan Kak Pak Wil, makanya pantulan Kak. Kalau kakak pakai 2 perangkat, berarti 1 perangkatnya itu kakak matikan Kak. Kalau sama tidak, berarti pantulan suaranya itu membias Kak. Iya Kak. Yang berikut mengidentifikasi area, mencari tahu hal-hal apa yang terjadi pada saat nanti proses pembelajaran dia berlangsung. Kemudian ketemu juga harus mempelajari pembelajaran itu kira-kira arahnya kemana sebelum ketemu melakukan kegiatannya. Kemudian yang berikut mengenai siapa yang membantu. Bagi sini rekan sejawat maupun guru yang ada di lembaga yang kita ambil. Itu benar, itu tidak salah juga. Tapi menurut kita selebihnya yang membantu untuk mencapai satu tujuan pembelajaran
pikiran siswa itu tinggi loh. Jadi ada timbal balik kembali kepada guru dan siswa itu sementara waktu. Oke, Kak Wil. Jadi di sini membutuhkan kerjasama, Kak. Gini, Kak, kalau semisalnya sekiranya dalam poin yang keenam ini, intinya gini, kakak-kakak bisa tidak keluar daripada zona nyaman dan menuju kepada zona yang tidak nyaman seperti itu. Karena kalau sama kakak-kakak hanya berputar sekitar daripada zona nyaman yang kakak-kakak miliki, maka tidak ada proses perkembangan. Tapi kalau sama si yogianya kakak-kakak keluar daripada zona yang nyaman itu menuju kepada zona yang tidak nyaman, maka disinilah. Karena apa, Kak? Terkadang guru PJOK yang mana kita lihat pada satuan-satuan pendidikan yang ada, ya hanya sekedar yang ada seperti itu. Yang penting tuntutan proses pembelajarannya itu mereka jalani, haknya mereka terima, mau berkembang dan tidak berkembang itu urusan nanti seperti itu. Tapi saya yakin pada kelas 07 yang mana di bawah tanggung jawabnya kepada saya sebagai seorang fasilitator berarti tidak mengambang pada hal yang demikian ya, Kak ya. Yang nanti sebentar nanti kita akan melakukan pembiasannya itu pada tatap muka yang tidak lama lagi akan kita lakukan dalam minggu akhir daripada bulan berjalan pada bulan Oktober di saat ini. Sekarang kita masuk pada slide yang berikutkah, mari berbagi refleksi. Kalau tadi kita fokus hanya pada kajian modul 1.1 sampai dengan kajian modul 1.3, berarti di sini kita mereview ya Kakak ya. Sekian banyak modul yang ada 1.1 sampai 1.3. Di sini pembiasannya terkait dengan tanggung jawab kakak-kakak di satuan pendidikan terkait dengan refleksinya itu seperti apa. Mari kita saling berbagi, Kak. Silakan. Aduh. Mari berbagi refleksi. Jadi gini Kak, pada slide yang ke-10 ini, selama 1 minggu ini, ya selama 1 minggu. Selama 1 minggu kita melakukan proses pembelajaran tatap maya yang kita lakukan ini selama kegiatan dari modul 1 sampai dengan modul 1.3 ini, yang kakak-kakak refleksikan itu seperti apa? Pengalaman kakak-kakak selama menjadi gurunya itu seperti apa terkait dengan proses refleksi daripada tatap maya yang kita lakukan ini, Kak? Ini yang dikatakan mari berbagi refleksi seperti itu. Silakan, Kak. Silakankah, mari kita berefleksi bersama bahwa terkait dengan proses tatap maya. Selama ini dengan durasi JP-nya itu satu tatap mukanya itu 2 JP 45 dikali dengan 2. Namun hari ini hanya 1 JP ya Kak ya. Tapi kita sudah lewat daripada 1 JP yang ada. Silakan Kak, kita berbagi refleksi. Apa yang kakak rasakan selama proses tatap maya yang saya lakukan bersama kakak-kakak dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang fasilitator. Apa yang kakak-kakak refleksi terkait dengan kegiatan di saat ini, Kak? Silakan, Kak. Kesempatan saya berikan. Ya, terima kasih, Kakak Fasil. Saya coba menjawab. Siap, Kak. Ya. Siap, Kak. Jangan coba, Kak. Kalau mencoba berarti ragu. Silakan, Kak. Silakan, Kakak. Ini ketika memang pertama saya juga sedikit membangkang, Kakak. Dengan adanya kegiatan seperti ini. Tetapi ketika saya sudah tatap muka sampai 5 hari ini, saya merasa sangat senang karena perubahan baru yang saya dapatkan. Kemudian di sini kita saling membuka diri untuk mengisi kekurangan-kekurangan kita. Dengan demikian tidak hanya sampai di sini kita berproses belajar untuk memperbaiki kita punya gaya mengajar, model, sehingga mendapatkan suatu refleksi yang baik di antara kita semua, nanti saling menilai satu dengan yang lain, sehingga apa yang kita dapatkan dari Kakak Fasil ini itu sangat menyenangkan. Dengan demikian, sebagai guru PJOK, terkadang kita juga merasa bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah baik dan benar. Tetapi ketika kita mendapatkan kegiatan seperti ini, maka ada perubahan. Dari perubahan yang kita dapatkan ini, mari kita belajar untuk membuka diri, saling mengisi. Dengan demikian, refleksi yang kita dapatkan itu sangat berguna untuk kemajuan pendidikan kita ke depan. Terima kasih Kakak Fasil.
Terima kasih Kak Nov. Tadi sempat Kak Nov sampaikan bahwa Kak Nov sedikit membangkang ya Kak ya, dan itu merupakan sebuah fakta yang tak dapat untuk kita pungkiri. Saat dimana saya menghubungi seperti itu, tapi bersyukur kan ya Kak ya, bahwa Kakak bisa untuk membuka diri dalam kapasitasnya Kakak itu sebagai seorang senioritas, tapi masih bisa untuk bergabung berada bersama-sama dengan kita. Apalagi dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang fasilitator yang mungkin bagi kakak-kakak sekalian mungkin masih muda dalam dunia berkancah pendidikan seperti itu Kak. Tapi tadi yang sudah saya katakan bahwa umur bukan menjadi satu patokan seperti itu Kak. Tapi bagaimana caranya untuk kakak-kakak bisa beradaptasi dengan sekian banyak daripada regulasi dan tantangan-tantangan yang akan kita sepakati bersama. Kakak-kakak sekalian, kalau sama terkait dengan mari berbagi refleksi di sini, tadi yang sudah sempat saya singgungkan, bahwa pengalaman kitanya itu sebagai seorang guru PJOK itu kita merasa bahwa kita ini merupakan teacher center seperti itu. Berfokusnya itu kepada kita, ilmunya itu hanya kepada kita. Tapi saat dimana kita merasakan bahwa tugas dan tanggung jawab daripada kakak-kakak bersama dengan saya itu tidak menutup diri dalam suatu kemungkinan, maka terkait dengan pengembangan daripada konten kakak-kakaknya itu dalam perumusan daripada suatu kajian pembelajaran itu tidak menjadi masalah Kak. Ini kita saling membuka diri. Refleksi yang kita dapatkan di saat ini kakak-kakak sekalian sebentar nanti ini kita kembangkan. Nanti kita bisa melihat dalam proses refleksi yang ada terkait dengan pembuatan RPP, terkait dengan pembuatan modul ajar. Ini nanti kita bisa lihat Kak, kita punya kolaborasinya itu seperti apa. Apakah mungkin kajian refleksi yang kita dapatkan bahwa saya sudah memiliki sekian banyak daripada pengalaman yang saya miliki. Oh, saya tidak butuh lagi teman mitra kerja. Saya tidak butuh lagi rekan sejawat. Tapi tidak ya Kak ya, kita membias daripada hal itu. Oke kakak-kakak sekalian, terkait dengan tanggung jawab di saat ini, di sini pada akhir daripada sesi ini kakak-kakak sekalian tentunya memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian selesai daripada modul ini kakak-kakak bisa untuk mengimplementasikan atau menuliskan refleksi menggunakan mode refleksi yang berbeda-beda. Silakan kakak-kakak mau gunakan itu seperti apa. Semuanya itu terpulang kepada kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak sekalian, PowerPoint udah berada pada layar akhir. Ya, PowerPoint udah berada pada layar akhir di sini. Berarti di sini merupakan satu cue atau bahasa isyarat untuk kita mengakhiri ruang pertemuan kita di saat ini. Yang mana durasi JP-nya kita itu hanya berkisar antara 45 menit, tapi kita molor daripada 45 menit ini karena saya yakin dan saya percaya sekian banyak daripada pengalaman yang kakak-kakak bagikan terkait dengan proses durasi daripada 45 menit di saat ini tidak membatasi ruang gerak daripada kakak-kakak sekalian. Oleh dan sebab itu, saya atas nama fasilitator mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak hebat sekalian di saat ini yang mana sudah boleh bergabung berada bersama-sama. Satu harapan saya bahwa sebagaimana kita bergandengan tangan dalam ruang Zoom ini berarti kita juga bisa untuk bergandengan tangan pada tatap muka nanti tanpa kurang daripada personil kita. Bertambah boleh, berkurang tidak ya Kak ya? Bertambah boleh, berkurang tidak seperti itu. Oleh dan sebab itu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengakhiri proses pembelajaran kita di saat ini dengan durasi 45 menit, tapi kita sudah lewat daripada ketentuan daripada 45 menit 1 JP yang ada karena sekian banyak daripada hal-hal yang sudah kakak-kakak sekalian simaki bersama. Oleh dan sebab itu, mari saya mengajak kita untuk mengheningkan sejenak dan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Waalaikumsalam. Berdoa selesai. Kakak-kakak sekalian, selamat sore. Terimalah salam kebersamaan kita. Titip salam saya buat kehidupan kakak-kakak sekeluarga. Yang suami titip salam buat yang istri titip salam buat yang suami, yang masih single juga pun titip salam kepada orang samping. Sampai kita berjumpa pada sesi yang berikutnya dengan keadaan sehat bugar tanpa kurang suatu apapun. Semangat ya Kak ya, semangat. Betul, Esinya. Kakak Willy. Sebentar Kak, saya stop recording dulu Kak.